nama saya Francisca Arian Citaek dari Universitas Merdeka Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen produk global dan brand. Yang pertama, apa itu produk? Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsikan sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hampir semua yang termasuk hasil produksi adalah benda nyata yang dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Karena produk adalah benda real, maka jenisnya cukup banyak. Yang kedua, jenis produk. Jenis produk dibedakan menjadi dua, yaitu produk konsumsi dan produk industri. Produk konsumsi atau consumer produk adalah barang yang dipergunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga dengan maksud untuk tidak dibisniskan atau dijualkan lagi. Contohnya, barang kebutuhan sehari-hari dan barang belanjaan. Berbicara mengenai produk, maka aspek yang perlu diperhatikan adalah kualitas produk. Menurut American Society for Quality Control, kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakter dari sebuah produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang tersirat. Definisi ini merupakan pengertian kualitas yang berpusat pada konsumen sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang penjual telah memberikan kualitas bila produk atau pelayan penjual telah memenuhi atau melebihi harapan konsumen. Kualitas produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual melebihi nilai jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Oleh karena itu, perusahaan berusaha memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkannya dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan pesaing. Akan tetapi, suatu produk dengan penampilan terbaik atau bahkan dengan tampilan lebih baik bukanlah merupakan produk dengan kualitas tertinggi jika tampilannya bukanlah yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lagi tentang merek atau brand. Brand adalah suatu nama, simbol, tanda, desain, atau gabungan di antaranya untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk, persepsi positif dari pasar, dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Pengertian merek yang membuat produk yang satu benda dengan yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek, brand atau brand loyalty. Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada suatu merek. Merek dapat dipahami lebih dalam 3 hal berikut ini. 1. Contoh brand name atau nama, yaitu Aqua, KFC, Acer, Windows, Toyota, dan lain-lain. 2. Contoh merek simbol, gambar atau simbol sayap pada motor Honda, gambar jendela pada Windows, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kita ketemui di kehidupan sehari-hari jenis merek atau brand. Nah, jenis merek atau brand. 1. Manufacturer brand atau merek perusahaan adalah merek yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Contohnya seperti Chauvel, Capillanus, Ultraflu, Socklin, Philips, dan masih banyak lainnya lagi. 2. Private brand atau merek pribadi adalah merek yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa seperti Xerox Ubud yang memiliki menjual laptop, Collect Everex, atau Hypermarket Jean yang menjual kapas merek Jean. Selanjutnya, manfaat merek atau brand.
Merek sangat dibutuhkan oleh suatu produk karena selain merek memiliki nilai yang kuat, merek juga memiliki manfaat bagi produsen, konsumen atau publik seperti yang dikemukakan Bilson Shimamura, yaitu 1. Bagi konsumen, manfaat merek yaitu merek dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang suatu mutu, produk maupun jasa. 2. Merek mampu menarik perhatian pembeli terhadap produk baru yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka. Manfaat merek bagi perusahaan. Merek bagi perusahaan 1. Merek memudahkan penjual dalam mengolah pesanan dan menelusuri masalah yang timbul. Merek dapat memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Merek membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar. 3. Manfaat merek bagi publik. Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten. Merek dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk dan di mana dapat membeli produk tersebut. Nah, itu sedikit pembahasan dari saya tentang manajemen produk global dan brand. Terima kasih.